Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu buah hadis dari kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhus Shalihin. Kitab yang bernama Nuzhatul Muttaqin merupakan syarah daripada kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha." Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Siapa-siapa yang mencari ilmu, siapa-siapa yang menuntut ilmu, yang sebenarnya dengan ilmu tersebut yang dicari adalah, yang dituju adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menuntut ilmu tersebut melainkan untuk memperoleh dengan ilmu tersebut kesenangan dunia, maka dia tidaklah mendapatkan baunya surga pada hari kiamat nanti, yakni rihaha. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Kaum muslimin muslimat, hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kita mengawali segala sesuatu dengan niat yang lurus, dengan niat yang suci, niat yang tulus. Niat itu ditujukan adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di dalam menuntut ilmu. Di sini terdapat ancaman bagi orang yang menuntut ilmu, tetapi bukanlah keridhaan Allah yang dituju. Yang menuntut ilmu yang sebenarnya mestinya dengan ilmu ini yang dituju adalah ridho Allah. Menuntut ilmu untuk mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi menuntut ilmu bukan karena ingin memperoleh ridho Allah, namun semata-mata ingin memperoleh kesenangan dunia. Dunia yang dikejar, dunia yang dicari, kesenangannya yang dikejar-kejar. Seseorang menuntut ilmu untuk memperoleh kesenangan dunia, Allah dikesampingkan, Allah dilewatkan. Tetapi apa yang menjadi impiannya, memperoleh kenikmatan dunia, itu yang menjadi pikirannya, yang ada di dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini
dijelaskan tidak mendapatkan baunya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih. Baiklah, afadal hadis. Apa yang dapat disimpulkan daripada hadis ini? Dijelaskan di dalam kitab ini, wujubul ikhlasi fi talabil ilmi. Wajib ikhlas di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, pertama adalah harus mensucikan hati, membersihkan hati dengan niat yang tulus. Niatnya adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mencari ridhonya sebagai tanda kepatuhan, ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakunal qasdu minhu irda Allah azza wa jalla. Kemudian tujuan daripada menuntut ilmu itu adalah mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talabal ilma lillahi ta'ala wa ja'athu dunya tab'an jazalahu akhdhuha walam yadurrahu dzalika. Siapa-siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian datanglah kesenangan dunia setelah menuntut ilmu karena Allah, kemudian ia mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan apa-apa yang menjadikan dia bahagia, menjadikan dia tenang hidup dengan kesenangan, dengan harta dunia, maka itu boleh saja diambil. Jazalahu akhdhuha walam yadurrahu dzalika. Boleh diambil asal jangan tujuan utama adalah kesenangan dunia. Kesenangan dunia mengikuti saja, mengikuti keridhaan Allah. Jadi seseorang harus pasang niat di dalam menuntut ilmu. Pertama adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah ia melakukan ini, berniat dengan niat yang tulus, niat yang suci, hanya keridhaan Allah yang dituju, kemudian datang harta dunia, kedudukan, pangkat, jabatan, kemewahan, nah itu boleh-boleh saja diambil. Karena ini tidak bergeser dari tujuan hadis, dari makna hadis. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya kaum beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembahnya, yaitu dengan hati yang ikhlas, memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu mereka diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa.
Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.